Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya doakan semoga kalian sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Hari ini tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan kesempatan berbicara sebagai Pokja 1 pada pertemuan pleno tim penggerak PKK Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saya mengambil tema aksi nyata mensyukuri dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Semarak kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan gegap gempita lomba-lomba ceria, tetapi juga tentang bagaimana kita ikut mengambil langkah positif untuk Indonesia. Pertanyaannya, apa langkah positif yang sudah kita ambil untuk ikut membangun Indonesia selama ini? Tidak ada kata terlambat. Sekecil apapun kontribusinya, setiap langkah sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Untuk itu, mari kita belajar bersama. Tonton terus videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung dengan memberikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Mohon izin saya membuat rekaman, Bu, nggih? Oke. Dapat salam, saya ingin menyampaikan salam dari Ibu Ketua Pokja 1, Ibu Iin. Salam takzim untuk panjenengan semua, karena beliau saat ini berhalangan hadir, sehingga saya wakil dari Ketua Pokja 1 menggantikan beliau. Semoga panjenengan rela ya ketemu dengan saya. Salam kenal untuk semuanya. Saya Titik Liasih dan ya, terima kasih, salam kenal kembali. Dan saya sebagai Ketua PKK dari RT 19 RW 05, nggih. Saya izin mau mencairkan suasana sebentar, Ibu, Bu, nggih. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon kelapa. 17 Agustus kita peringati, tumbuhkan semangat juang bersama. Pohon pisang di dekat sumur, tumbuh rimbun di tengah sawah. Kalau kita pandai bersyukur, hati tenang, hidup penuh berkah. Amin. Nah, Ibu-ibu, untuk mengawali materi kita pada sore hari ini, saya akan mengambil tema tentang kemerdekaan. Jadi, kira-kira apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan tentang aksi nyata mensyukuri dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya ini juga merupakan bagian dari Pokja 1. Beberapa materi dari Pokja 1 sudah pernah kami baca, sudah pernah kami pelajari, dan materi-materi yang terakhir kemarin itu tentang pernikahan dini ya, Bu, ya. Saya yakin panjenengan sudah menikah, dan mungkin kurang pas saya sampaikan ketika di momen 17-an seperti ini. Nah, karena itu saya memilih tema yang lebih tepat tentang aksi nyata dalam rangka mensyukuri dan mengisi kemerdekaan. Semoga berkenan. Nah, Ibu-ibu, kira-kira pertanyaannya ini, nggih. Langkah apa yang sudah pernah kita lakukan atau yang sudah pernah kita ambil dalam membangun Indonesia ini? Oh, Ibu-ibu nek ditanyai mesti langsung sepaneng. Masya Allah, Bu Anjani ikut berpartisipasi di lingkungan. Hadiah, Bu, hadiah. Nah, ini langsung pembuka langsung kasih hadiah. Monggo untuk Bu Anjani nomor 27, nggih. Ibu-ibu, bagi panjenengan yang masih bingung, langkah apa, langkah positif apa yang bisa kita berikan untuk mengisi kemerdekaan, untuk mensyukuri dan mengisi kemerdekaan ini, mari kita belajar bersama-sama. Tidak ada kata terlambat, karena sekecil apapun kontribusi kita, setiap langkah yang sangat berarti untuk masa depan Indonesia itu pasti ada. Oke? Baik, Ibu-ibu, untuk itu mari kita belajar. Ini kita sharing aja ya, Bu, ya. Karena nuwun sewu, ini ibu-ibu sudah senior semua, Bu. Sudah senior di
secara usia, secara keagamaan, secara materi, saya yakin ini senior semua, Bu. Jadi saya ini masih belajar, masih fakir ilmu. Karena itu saya di tahun 2000 nggih, akhir tahun 2000 itu di RT 19, waktu itu masih RT 17. Waktu awal-awal saya masuk perumahan tahun 2000 itu masih RT 17. Nah, kita membentuk paguyuban, tetapi paguyubannya itu majelis taklim gitu ya. Pada waktu itu kan memang belum ada pengajian-pengajian. Paguyuban majelis taklim. Jadi saya dijadikan ketuanya dari tahun 2000 itu hingga saat ini, Bu. Nah, di tahun 2010 saya ingin meningkatkan kafaah saya. Selain saya sebagai seorang teknisi, 6 tahun saya belajar teknisi mesin pesawat terbang, maintenance engineering pesawat terbang. Kemudian saya belajar khusus untuk berkhidmat kepada masyarakat. Saya ingin melayani masyarakat, memberikan kontribusi ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya kuliah lagi di STAIM ya, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam di Madiun itu hingga lulus 4 tahun. 2014 saya lulus dan saya tidak melamar kerja. Memang secara usia pada waktu itu saya sudah hampir 50 tahun. Dan sekarang usia saya ya sudah di atas 50 tahun. Ngaten nggih? Jadi alhamdulillah ilmu saya itu saya pakai untuk mengajak ibu-ibu agar tetap terus bersemangat dalam belajar. Nah, ini dia. Kata kunci yang pertama yang harus kita ingat adalah belajar. Karena memang di dalam keyakinan kita, dinul Islam, kita diwajibkan belajar mulai dari buayan hingga maut menjemput gitu nggih. Hingga maut menjemput. Karenanya Allah memberikan pesan penting di dalam Quran surat apa itu, Bu? Yang berarti segumpal darah ini nggih. Saya membacakan literasi sedikit tentang ini surat Al-Alaq. Ini segumpal darah nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Saya cuplik hanya 6 ayat ini saja agar kita bisa benar-benar mendalami ya Bu ya. Jadi kalau ayat tentang pendidikan yang mana? Surat Al-Alaq. Biasanya diputus ayat 1 sampai 5. Tetapi saya di sini mengajak untuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya di dalam surat Al-Alaq ini mengandung perintah tentang belajar. Jadi kalau belajar itu ya membaca. Kalau membaca itu bukan berarti kita ndeleng tulisan. Bukan berarti kita harus mentelengi buku, tidak, Bu. Karena membaca ayat-ayat Allah ada yang kauniyah, ada yang kauliyah. Jalan-jalanlah. Travelinglah. Karena kita lebih banyak melihat ayat-ayat Allah di seluruh alam ini daripada ayat-ayat kauliyah yang tertulis di dalam kitabullah Al-Quran. Dan kita diminta untuk bermasyarakatlah, bersosiallah. Karena ayat-ayat Allah ada di sekeliling kita, ada di bumi tempat kita berpijak di mana saja. Ada tetangga kita, itu merupakan ayat Allah. Bahkan yang terdekat adalah di dalam tubuh kita. Ada tanda-tanda ayat Allah. Di mana itu? Ibu-ibu coba periksa. Kalau pada pagi hari bangun tidur matanya masih merem terus, gimana bisa lihat? Itu kan tanda-tanda ayat Allah yang harus kita baca. Nah ini ibu-ibu, kita akan membicarakan 3 aspek ini tadi nggih. Aspek apa tadi Bu? Pendidikan dan pengembangan diri. Yang kedua sosial dan lingkungan. Yang ketiga ekonomi dan budaya. Simak terus videonya nggih Bu nggih.
Jika menurut panjenengan nanti materi kita ini bermanfaat, silakan like, komentar, dan subscribe bagi yang belum. Ya. Yang pertama, aksi nyata dalam mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat kita wujudkan melalui pendidikan dan pengembangan diri, yaitu dengan cinta, dengan penuh kasih. Allah sudah membimbing kita di dalam Quran surat surat apa Bu tadi? Ayat 1 sampai 6. Loh kenapa kok diterusnya sampai ke 6 Bu? Wong biasanya nang sekolah anakku iki cuma diajarkan 1 sampai 5 doang. Nah, kenapa saya melanjutkan sampai ke ayat ke-6? Karena di sini jika manusia tidak belajar maka dia tidak akan mengenal Rabb-nya. Dan kalau tidak mengenal Rabb-nya maka sekali-kali tidak, kata Allah. Kalla innal insana layatgha. Maka manusia itu akan melampaui batas. Jadi orang ngerti aturan ngoten lho, basa Jawa niki. Jadi kalau manusia melampaui batas itu nggak akan kenal aturan seperti itu. Kemudian terus belajar Bu sepanjang usia. Ini tuntutan dinullah, tuntutan agama kita, tuntutan kepercayaan kita. Jangan berhenti belajar di bangku kuliah. Jangan pernah berhenti di bangku SD, SMP, SMA. Teruskan SSSN-nya. Di mana itu di setiap tempat itu adalah madrasah, tempat kita belajar. Ngaten nggih? Jadi enggak usah, Bu, aku ora kuliah ya berarti leren wisan belajar. Bu, ojo. Terus belajar. Dimanapun kita berada terus belajar. Ngaten nggih? Jadi saya kira-kira paham boten. Jadi belajar itu di mana? Terus yang jawab kok wae. Jadi aku gak iso ngedum iki anune. Nanti lagi nggih. Kemudian yang kedua berlaku jujur. Jadi menempatkan sikap amanah, anti korupsi dan integritas di lingkungan maupun di tempat kerja. Ibu-ibu, saya yakin panjenengan sudah mengemban amanah dari rakyat. Nggih, rakyat RT RW niku lho Bu, sing saya maksud nggih. Berarti panjenengan insya Allah amanah Bu. Tepuk tangan buat panjenengan semua, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah literasi sejarah. Kita perlu untuk menghormati para pahlawan dan kita perlu mengetahui sejarah kebangkitan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti saat ini, kenapa kok pakai merah-merah? Yo selain alasan kemarin habis saya pakai buat apa Bu? Malam tirakatan gitu Bu. Masa sekali dipakai dicuci kan yo eman tenaga itu Bu. Jadi yo biar semangat membara itu masih menyala ngono loh. Tepuk tangan lagi. Masya Allah. Literasi sejarah ya Bu ya, penting kita mempelajari sejarah. Makanya setiap tahun sekali 17 Agustus orang-orang wajib mengibarkan bendera. Wajib pakai baju merah putih. Sing gorong duwe beli. Nah, pinter. Tepuk tangan lagi. Sing gak duwe beli. Ibu-ibu jangan pelit. Soalnya apa? Engko nek jenengan wis meninggal ya toh bajune iki lho dienggo sapa? Ya toh? Terus harta iki lho dipek sapa? Ya toh? Makanya enggak usah pelit terhadap diri sendiri. Pa, aku gorong duwe baju merah. Lah kan ibu-ibu besok pakai baju merah. Ya beli dong. Nah, kayak gitu loh Bu. Nek ngerayu bojone iki ojo keras-keras. Yang ngerayu bojone. Pandai merayu. Sama suami iki yo nek biasa manggil Pak yo manggil Say. Nah gitu loh ya. Say, kan besok pakai baju merah, aku belum punya nih. Ya udah ayo kita jalan gitu. Nggih. Baik Ibu-ibu, saya lanjutkan yang poin kedua nggih, B nggih, poin B nggih. Ini sosial dan lingkungan. Saya enggak kepengin menyita waktu panjenengan, Bu. Sebentar ae ngoten lho, gitu. Sosial dan lingkungan, Allah memberi panduan tercantum di dalam banyak ayat Bu. Kalau masalah sosial ini, hablum minallahnya itu saidik loh Bu ternyata. Yang buahnya itu hablum minan. Loh, kok pintar Bu jenengan. Saya yakin panjenengan memang muslimatul lain ya. Solihah semua, Masya Allah luar biasa. Yang pertama sosial dan lingkungan ini adalah masuk dalam sini gotong royong Bu.
dalam melestarikan alam. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang intinya adalah manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Maka panjenengan diserai amanah untuk mengelola bumi. Tadi loh Bu, Ibu Ketua ngendikan kita itu apa namanya tadi? Darurat sampah ngoten nggih? Kita itu darurat sampah. Lah, sampai ditimbang organik dan non organik iki berapa kilo, berapa ton setiap pekan atau setiap bulan ngoten nggih. Sampai luber-luber, sampai bau kayak gitu. Nah, harusnya kita itu mensyukuri kemerdekaan itu ya dengan cara membuang sampah yang sudah terpilah. Lan jenengan lo bersyukur mboten? Sudah merdeka negara kita itu banyak tempat yang bisa kita gunakan, banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk memilah sampah. Sekedar memilah sampah itu kan butuh latihan. Kalau nggak latihan memilah sampah, yang jenengan brak-bruk ae. Ingat ya Bu ya, ini bagian dari apa? Orang yang nggak merdeka, orang bodoh, non sewu, bagian dari orang bodoh yang biasa buang sampah sembarangan dan sebagainya itu. Itu bukan mengisi kemerdekaan. Ini malah menyengsarakan masyarakat. Iya, yang tadinya orang merdeka itu harusnya kita hidup bersih, menjaga alam, gotong royong, ya sosial, kita bersosial yang baik kayak gitu nggih. Yang kedua toleransi ibu-ibu. Dalam sosial ini toleransi kita dituntut nggih, karena banyak orang yang isi kepalanya itu berbeda dengan kita. Jadi isi kepalanya nggak sama, sing siji warnane ireng, siji biru. Nggih ta? Bu Yuli, jenengan suka warna apa? Lu tapi sekarang kok warnanya coklat, krem, gitu. Lah itu dia Bu, setiap orang berbeda selera, gitu. Lah kok kita kalau misalnya nggak toleransi, nggak menerapkan toleransi tinggi, ya adanya gontok-gontokan, perpecahan dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk saling apa? Saling menghormati, saling melengkapi, nggih. Nah, karenanya di surat apa itu Bu? Surat Al-Hujurat ayat 13 nggih. Nah, yang ketiga, aksi kemanusiaan. Wah, iki nek aksi kemanusiaan tadi lho wis disiarne juga. Ada bencana di mana? Di NTT, di Sumatera ya Bu ya. Dengan dengan kondisi kita yang aman-aman saja di sini, hendaklah kita ikut tergerak ya Bu ya. Minimal nek nggak punya apa-apa untuk disumbangkan ya minimal dengan doa. Ya itu yang paling ringan yang harus kita kerjakan ya. Nah, yang poin C yang terakhir, karena saya sudah dapat surat cinta Ibu. Mohon maaf. Ekonomi dan budaya. Jadi setiap manusia itu ingin sukses. Mungkin apa mboten? Namun sayang Ibu, banyak orang yang keliru dalam mengartikan sukses. Dikirane engko nek wis duwe omah, duwe kendaraan 10 ya, duwe omah 10, amin ngono nggih. Terus anaknya sudah mentas semua dikirane sukses. Ya belum tentu. Nggih ta? Ya belum tentu. Kalau kita sudah merdeka, bisa sholat dengan tenang, nggih ta? Khusyuk, kita bisa meladani keluarga dengan nyaman. Komunikasi kita dengan anak cucu lancar, hubungan dengan tetangga kanan kiri harmonis. Alhamdulillah. Semoga materi kita hari ini bisa dipahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bu ya. Amin. Nah, tanpa ilmu manusia buta, tanpa ilmu manusia binasa. Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang-orang mengerjakan kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kenapa? Ini pesan Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Kenapa hari ini saya pengen mengajak belajar panjenengan semua biar kita tidak bodoh. Nek bodoh kok ditinggalno, gitu. Pantun terakhir sebelum kita berpisah adalah non sewu nggih, mohon maaf sebentar. Buah mangga manis rasanya. Jatuh sebutir di dekat telaga. Ilmu itu sangat berharga.
Cakep. Bekal hidup sepanjang usia. Burung merpati pulang ke sarangnya saat mentari mulai tenggelam. Terima kasih ibu semuanya, persatuan jangan sampai padam. Terima kasih ibu-ibu, dan mohon maaf jika ada kekurangan, itu semata-mata dari kefakiran ilmu saya. Jika ada kebenaran, itu semata-mata kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.